Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 62. Erwin tersenyum sedikit. Kali ini Xavier adalah mangsa gemuk yang punya lebih banyak aset daripada gabungan aset anak orang kaya yang pernah dihadapinya sebelumnya. Tentulah Erwin harus menggali sebanyak mungkin. Saya tak minta uang atau yang lainnya. Saya cuma harap Tuan Erwin bisa sedikit mengujiku di depan Tuan Damon. Boy sangat pintar. Kalau dia berhasil menjalin hubungan baik dengan Tuan Damon, uang tentu akan datang dengan sendirinya, bukan? Oke, kalau begitu aku pasti akan memujimu di depan Damon, agar kamu bisa dapat sedikit lebih banyak tempat lagi di barat kota. Erwin cepat tanggap dengan apa yang diinginkan Boy. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Erwin. Boy menjawab sambil tersenyum kali ini. Apa yang organisasi jahat seperti mereka inginkan adalah tanah kekuasaan. Semakin banyak tanah yang dikuasai, semakin banyak pula minyak dan air, yang berarti semakin banyak sumber penghasilan. Ini adalah sesuatu yang Tuan Muda Baxter dari kota lain tidak bisa tawarkan. Setelah menyelesaikan masalah dengan Boy, Erwin kembali ke perusahaan untuk mempersiapkan syuting di Gunung Tambak Ruyung besok. Di sisi lain, Xavier sedang tinggal di kamar presidensial suite yang mewah, sambil memeluk dua wanita cantiknya. Namun, masih ada memar di wajah tampannya yang masih belum sembuh akibat pukulan Erwin. Meskipun sudah dikasih obat, tapi sepertinya masih butuh beberapa hari agar bengkaknya bisa hilang total. Erwin ini benar-benar memukulku. Aku pasti akan membuatmu cacat. Wajah Xavier sangat kejam dan tidak puas. Dia belum pernah dihajar seperti ini sejak kecil, dan dia bertekad untuk membalas rasa malu yang diterimanya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering, dan Xavier mengangkatnya tanpa sadar. Tuan Muda Baxter, saya sudah siapkan bawahan saya. Tinggal tunggu perintah dari Anda. Suara Boy terdengar dari telepon. Bagus. Besok kamu hanya perlu pakai seragam Synthetic Entertainment dan menyamar jadi karyawan untuk pergi ke Gunung Tambarukyung itu. Begitu saatnya tiba nanti, cari kesempatan dan bereskan Erwin. Suasana hati Xavier ikut membaik setelah mendengar kabar baik ini. Dimengerti Tuan Baxter, akan saya laksanakan. Boy menjawab dari sisi lain telepon. Setelah Xavier menutup teleponnya, ekspresinya benar-benar sangat bangga dan sombong saat ini. Erwin, berani memukulku. Lihat saja gimana aku menyiksamu nanti. Gunung Tambak Ruyung adalah pegunungan yang berjarak puluhan kilometer dari pusat kota Bandung. Pemandangannya relatif terpelihara dengan baik, sehingga ada banyak sumber daya alam liar di sini. Namun, karena pegunungannya lumayan curam dan lingkungan sekitar yang mudah tersesat, sehingga hanya sedikit wisatawan yang datang ke sini untuk berwisata. Alasan mengapa Erwin memilih untuk syuting musim terbaru Wilderness Life di sini adalah untuk menghubungkan petualangan misterius dengan kehidupan para binatang di alam liar. Untuk syuting ini, Erwin membawa lusinan orang. 7 di antaranya adalah para bintang, dan sisanya adalah orang di belakang layar, termasuk sutradara, manajer drama, dokter, dan lain-lain. Ini termasuk syuting dan produksi besar. Sebanyak 8 mobil van yang perlahan berhenti di kaki selatan Gunung Tambarukyung. Erwin keluar dari mobil, dan Lisa ikut dengan hati-hati untuk berjaga-jaga. Erwin membawa Lisa bersamanya. Faira, suruh mereka mulai mengatur sesuai rencana. Sebelum datang ke sini, seseorang dari perusahaan mereka sudah memeriksa area di sekitar sini dan membuat rencana pemotretan yang sesuai. Jadi Erwin tidak perlu turun tangan sebagai seorang produser. Pekerjaan Erwin sebenarnya cukup mudah. Oke, bos. Setelah Faira menjawab, dia mulai menyuruh semua orang untuk mulai bekerja. Di sisi lain, Erwin mendatangi mobil van terakhir, dan Jocelyn perlahan turun dari mobilnya dengan bantuan Amita. Erwin, ini lokasi yang kamu pilih buat syuting musim terbaru. Setelah Jocelyn menginjak tanah, dia melihat sekeliling. Pemandangan pegunungan hijau dan air jernih. Ditambah udara segar, dia tidak bisa menahan diri dan menarik nafas dalam untuk merasakan kesegaran. Tempat ini jauh lebih baik daripada tinggal di villa. Jocelyn sangat menyukai tempat ini. Ini adalah Gunung Tambarukyung yang kaya akan sumber daya alam liar.
Ilmu yang kamu dapat setelah tinggal sehari di sini itu lebih banyak dari apa yang kamu dapat dibaca buku ala Blair selama setahun. Kata Erwin sembari tersenyum. Udah, cepat. Wajah Ameta tak sabar, karena sudah ditipu sama Erwin. Sehingga melihat wajah Erwin sudah membuat dia tidak senang. Ditambah mendengar omong kosongnya. Kalau begitu ikuti aku, gunung ini lumayan curam, jadi hati-hati sajalah. Erwin mengingatkan mereka sambil memandu jalan. Jocelyn dan Ameta mengikuti Erwin dari belakang. Tapi Jocelyn tidak terbiasa dengan jalan pegunungan seperti ini. Jadi dia terpeleset dan jatuh ke depan. Teriakan Jocelyn begitu terdengar. Erwin menoleh tanpa sadar dan melihat sosok cantik yang jatuh ke arahnya. Erwin tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung mengulurkan tangan dan memeluk Jocelyn agar Jocelyn tidak jatuh ke jalan gunung. Tapi postur mereka berdua saat ini sangat ambigu. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau mengambil keuntungan di kesempitan ya? Kamu pikir Jocelyn itu boleh disentuh sembarangan ya? Ameta terkejut begitu bereaksi, dan buru-buru maju untuk menarik tubuh Jocelyn dari pelukan Erwin. Dia yang jatuh sendiri tadi, aku cuma bantu. Erwin ingin menjelaskan, tetapi dimarahi oleh Ameta. Lebih baik kamu jangan macam-macam ya. Kalau tidak, aku tak akan memaafkanmu. Dengan begitu, Ameta dengan marah menarik tubuh Jocelyn. Tetapi Jocelyn menoleh dan berbisik dengan lembut pada Erwin. Makasih ya. Erwin menghela nafas. Membantu tunangannya sendiri saja sudah harus dimarahi oleh orang lain. Ini menyulitkan sekali. Ketika Jocelyn yang bagaikan bidadari muncul di camp kru, seluruh kru menjadi bersemangat. Meskipun mereka sudah dengar berita dari mulut Faira, tapi mereka masih tidak percaya, karena semenjak Jocelyn debut, Jocelyn hanya fokus bernyanyi dan tidak pernah berpartisipasi dalam program lain, bahkan syuting film. Saat ini, ternyata Jocelyn beneran berpartisipasi dalam Weirdness Live mereka, yang membuat mereka sangat bersemangat. Beberapa orang bahkan mendekat untuk minta foto dan tanda tangan Jocelyn. Sudah kubilang, bos kami berhasil tanda tangan kontrak sama Jocelyn, masih tak percaya? Kata Faira mengangkat dagunya dengan bangga. Iya, bosmu memang hebat. Orang-orang di departemen lain juga mulai menyanjung. Erwin tidak bisa menahan senyum saat melihat ini. Tak butuh waktu lama bagi Erwin dan kru untuk mendirikan kemah di sisi selatan gunung Tambarukyo dan mulai melakukan pekerjaan mereka sendiri. Tidak tahu apakah orang-orang Synthetic Entertainment sudah sampai apa belum. Memikirkan hal ini, Erwin duduk di bawah pohon besar sambil mengirim pesan kepada Boy yang menyamar. Tak lama kemudian, Erwin menerima pesan balasan dari Boy. Ya mungkin bermaksud kalau orang-orang Synthetic Entertainment sedang berada di utara gunung Tambarukyo, dan Safira juga ikut. Sementara Boy membawa 30 orang, dan Basan akan dikirim ke sini untuk melihat kondisi. Begitu kondisi sudah dipastikan nanti, mereka akan mulai bergerak. Tak kusangka, Basan akan jadi penjilat Safir. Erwin tersenyum kecil. Sepertinya Basan ini dapat dukungan besar kali ini. Saat malam tiba, Basan membawa 2 orang untuk melihat kondisi kru Erwin di selatan gunung Tambarukyo dengan ekspresi bangga. Tapi begitu muncul, dia langsung ketahuan sama anggota kru dan informasi ini dilaporkan pada Erwin. Bos, pesan dari Synthetic Entertainment sudah membawa orang ke sini. Faira datang untuk mencari Erwin dengan terengah-engah. Oke, lanjutkan kerjaanmu. Erwin tidak menyangka Basan akan datang secepat ini, tapi Erwin sudah menunggunya. Jadi dia membawa Lisa berjalan ke arah tempat Basan berada. Pada saat ini, Basan sedang menjulurkan kepalanya untuk melihat semua anggota kru. Tapi dia langsung kaget begitu melihat ada Jocelyn yang bagaikan bidadari dari kejauhan. Erwin sialan ini, sampai mengundang Jocelyn ke sini. Kira-kira habis berapa banyak uang itu? Aku harus lapor ke Tuan Muda Baxter, ini berita besar. Setelah Basan mendapat informasi sepenting ini, dia tidak langsung kembali. Sebaliknya, dia justru menyapa mantan rekannya dengan akrab dan ingin mendapat sedikit lebih banyak informasi dari mulut mereka. Namun mereka sepenuhnya mengabaikannya. Bahkan ada satpam khusus yang mengusirnya keluar dari daerah kru. Basan tentu marah besar. Kenapa ini? Mau ngapain? Hari ini kalian memang mengabaikanku, tapi besok nanti akan kusuruh kenalanku membeli TJ Entertainment kalian. Aku bakal balik lagi. Jangan sampai aku lihat kalian sibuk menyenangkanku nanti.
Semenjak Basan mendekati Tuan Muda Baxter, dia menjadi semakin percaya diri. Begitu mendengar Tuan Baxter ingin berurusan dengan Erwin, dia langsung memanfaatkan kesempatan ini dan merasa hari di mana dia kembali ke TG Entertainment sudah semakin dekat. Sementara dia memikirkan itu, Erwin sudah datang ke hadapannya sambil diikuti oleh Lisa. Basan, kau dapat dukungan siapa? Sampai siapa yang ngomong aja udah makin pede ya. Kedua orang bermusuhan ini pun bertemu secara langsung. Erwin, kusarankan jangan macam-macam. Kau nggak kenal dan nggak bakal sanggup menyinggung orang yang mendukungku dari belakang ini. Ujar Basan dengan bangga dan sombong saat melihat Erwin datang. Memang siapa pendukungmu? Kenapa aku harus kasih tahu? Kau pikir aku bodoh ya? Lihat saja nanti, kesenanganmu gak bakal bertahan lama lagi. Setelah Basan meninggalkan kata-kata ini, dia kembali dengan dua orangnya. Erwin tersenyum di sudut mulutnya saat melihat Basan mundur. Setelah Basan kembali ke camp kru di sisi utara Gunung Tambarukyung, dia segera datang ke hadapan Xavier. Tuan Muda Baxter, coba tebak apa yang kulihat dari kru Erwin. Apa yang kamu lihat? Berapa banyak orang yang dia bawa? Xavier bertanya dengan tidak sabar. Lingkungan hutan belantara ini terlalu buruk. Ada banyak nyamuk yang membuatnya tak tahan. Aku melihat bintang besar terkenal, Jocelyn di kru Erwin. Sepertinya Erwin sialan itu berhasil mengundang Jocelyn. Kalau membiarkan mereka menyelesaikan syuting dengan lancar, peringkat musim terbaru dari Wildness Live pasti akan melesat begitu dirilis nanti. Ujar Basan dengan iri sekaligus benci. Apa kamu bilang? Jocelyn juga ada di kru mereka. Xavier memasang ekspresi tidak percaya. Sejauh yang dia tahu, Jocelyn itu hanya fokus menyanyi. Jadi tidak pernah menerima syuting film atau acara apapun. Dan bagaimana bisa dia bergabung dengan Wildness Live? Iya beneran, aku ada fotonya tadi. Kata Basan dan memperlihatkan ponselnya ke arah Xavier. Xavier buru-buru mengambilnya dan melihat dengan teliti. Kemudian jadi gembira besar. Aku sangka Jocelyn bisa ada di hutan belantara ini. Baguslah. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di hati Xavier. Bagaimanapun tempat ini adalah hutan belantara. Jadi bisa ambil kesempatan itu untuk memperkosa Jocelyn dan mengambil beberapa foto lagi. Jocelyn juga tak bakal berani membongkar semuanya. Bahkan Tuhan memihak pada aku. Oke Basan, kerja bagus kali ini. Begitu membereskan Erwin nanti, aku akan membeli TG Entertainment. Dan kamu akan kuangkat jadi manajer umum. Kata Xavier sambil tertawa lebar. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Muda Baxter. Basan sangat senang. Keluarga Baxter ini memang berkuasa. Bahkan Highwood Group saja tidak mereka pandang. Orang kaya dari ibu kota memang hebat. Tak lama lagi, dia bakal untung besar. Pergilah. Ingat lebih hati-hati dan kirim lebih banyak orang buat awasi mereka. Langsung lapor padaku kalau mereka ada pergerakan. Xavier dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Begitu berpikir bisa mendapatkan Jocelyn nanti, seluruh daerah dan semangat di dalam tubuhnya terus membara. Baik Tuan Muda Baxter, akan segera saya atur. Basan juga sangat bersemangat sekarang, karena berpikir tak lama lagi akan jadi manajer umum di TG Entertainment. Dia merasa hari kemakmuran akan datang. Sedangkan Erwin justru sangat tenang sekarang. Dengan adanya Boy yang menjadi agen ganda, dia tahu persis situasi yang ada di sisi Xavier, dan sekarang hanya menunggu kedatangan mereka. Malam hari pertama di Gunung Tambarukyung berlalu dengan damai. Xavier sepertinya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, atau mungkin ingin menunggu sampai Basan mengetahui kondisi dulu. Setelah matahari terbit, Erwin keluar dari tenda dan meregangkan tubuhnya dengan malas sambil menarik nafas dalam. Udara di pegunungan ini benaran jauh lebih segar daripada di kota, tapi juga lebih banyak nyamuk daripada di kota. Para bintang, wanita, kru, termasuk Jocelyn justru tidak bisa tahan tidur di tenda dan pindah ke dalam mobil tadi malam, yang membuat Erwin sedikit kehabisan kata-kata, tapi tidak boleh sepenuhnya menyalahkan mereka juga. Sepupuku, ada sosok yang berkeliaran di dekat kita tadi malam. Itu seharusnya Basan dan bawahannya. Lisa tidak banyak istirahat tadi malam karena sedang bertugas di luar. Meskipun ada 10 penjaga keamanan yang bertugas secara bergantian saat malam hari, tapi Erwin masih menyuruh Lisa untuk memeriksa pergerakan di luar untuk berjaga-jaga.
Kalau mereka nggak mendekat, nggak usah pedulikan mereka dulu. Ujar Erwin setelah berpikir sejenak. Boy tidak mengirim informasi apapun. Jadi sepertinya Xavier tidak berencana untuk bergerak saat ini. Yang harus dilakukan Erwin sekarang adalah menunggu dan melihat kondisi dulu. Kalau musuh tidak bergerak, dia juga tidak akan melakukan hal yang sama. Tapi begitu musuh bergerak, dia akan mengerahkan semuanya. Setelah langit sudah cerah, kru mulai melanjutkan syuting dan rekaman. Ini adalah pertama kalinya bagi Jocelyn yang cantik bagaikan bidadari ini syuting di alam liar hutan seperti ini. Dia seharusnya merasa tidak terbiasa, tapi dia sepertinya menyukai kehidupan yang seperti ini, kecuali nyamuk yang menyebalkan. Saat pagi-pagi sekali, dia sudah membawa bambu runcing untuk menangkap ikan di sungai. Juru kamera juga ikut ke sana. Kegiatan ini tidak termasuk dalam naskah, hanya sebuah keinginan dari Jocelyn untuk menangkap ikan. Banyak anggota kru yang pergi ke sana karena penasaran untuk melihat Jocelyn menangkap ikan. Sepertinya Jocelyn sudah bosan tinggal di villa. Jadi begitu dibebaskan, dia itu seperti bayi yang penuh rasa ingin tahu yang mau coba main apapun yang belum pernah dicobanya. Bersambung.